Di bawah guntur yang tak ada habisnya, Qin Chen langsung berada di dunia yang luas. Antara langit dan bumi, ada sepotong loes yang tak ada habisnya. Pasir kuning memenuhi langit, dan lapisan pasir menyapu seperti naga yang marah, membentuk badai mengerikan yang menutupi seluruh dunia. Jika tebakanku benar, ini seharusnya menjadi ujian reinkarnasi kedua. Pikir Qin Chen mengangkat kepalanya. Di atas langit, ternyata ada bongkahan tanah yang tebal, bergemuruh dan runtuh. Tanahnya hancur. Saat ini, Qin Chen sudah memiliki pemahaman tentang reinkarnasi dan kesengsaraan guntur. Meskipun dia tidak tahu mengapa orang lain mengalami reinkarnasi lagi dan lagi setelah menerobos transenden, namun dia langsung memasuki reinkarnasi hidup dan mati, namun pemandangan saat ini sangat mungkin bahwa dia telah memasuki reinkarnasi kedua. Pertama kali adalah bencana fisik. Apa reinkarnasi kedua ini? Gumam Qin Chen menatap ke langit. Dengan keras, langit luas di atas langit langsung menekannya, seperti gunung tinggi, menekannya dengan kuat. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan bunyi mencicit dan gemetar, dan terus bergetar, seolah-olah akan meledak. Kekuatan semacam ini sangat kuat, meskipun sekuat Qin Chen, napasnya masih terasa berat. Apakah ini hukum bumi? Gumam Qin Chen terkejut di dalam hatinya. Kekuatan mengerikan seperti itu jelas bukan kerugian biasa, melainkan hukum tertinggi bumi di lautan kosmik ini. Hukum bumi merupakan salah satu hukum tertinggi di alam semesta, tidak kalah dengan jalan luar angkasa. Ini adalah sebuah kesempatan. Mata Qin Chen bersinar dan dia sangat gembira. Jika itu adalah orang biasa, dia akan langsung dihancurkan oleh hukum bumi ini, tetapi Qin Chen tidak takut sama sekali. Dalam sekejap, Qin Chen berdiri tegak, dan hukum bumi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan. Qin Chen benar-benar menggunakan tubuh luar angkasanya yang mengerikan untuk menahan kekuatan hukum bumi, dan kemudian pergi untuk memahami dan menyempurnakannya. Hukum bumi yang bergulir terus mengalir ke dalam tubuh Qin Chen, dan diperas serta disempurnakan olehnya dengan gila-gilaan. Bagi yang lain, reinkarnasi ini adalah cobaan hidup dan mati yang sangat berbahaya. Tetapi bagi Qin Chen, reinkarnasi transenden ini adalah kesempatan bagus baginya untuk meningkatkan dirinya. Dengan kekuatan saya saat ini, jika saya ingin menerobos transenden, saya perlu menyerap terlalu banyak energi, dan hukum bumi ini membantu saya. Dengan keras, Qin Chen menyentuh tanah dengan kaki kanannya, dan fluktuasi bumi yang mengerikan menyebar dalam sekejap. Aura hukum bumi yang tak ada habisnya melonjak ke langit, dan bukannya menyebabkan kerusakan pada Qin Chen, itu malah dilahap oleh Qin Chen dengan gila-gilaan. Dengan suara mendengung, tanda hukum bumi lahir di atas alis Qin Chen. Saat Qin Chen mengambil kendali hukum bumi, dunia yang terdiri dari nafas hukum bumi meledak seketika dan kembali ke tanah terlarang yang gelap. Tanpa diduga, kesengsaraan guntur reinkarnasi ini memungkinkan saya mengendalikan hukum bumi. Gumam Qin Chen merasakan nafas bumi di tubuhnya, menatap awan guntur yang semakin marah di langit, dan merasa terkejut. Dalam hal ini, mari kita buat kesengsaraan guntur reinkarnasi menjadi lebih ganas. Seolah merasakan keinginan Qin Chen, pusaran guntur di langit menjadi semakin marah, dan petir ketiga jatuh lagi. Untuk sesaat, Qin Chen berada di dunia air yang luas, segala sesuatu di dunia ini dipenuhi aliran air yang mengerikan, membentuk dunia air yang aneh. Ujian hukum air. Gumam Qin Chen tergerak di dalam hatinya. Bumi, air, api, dan angin adalah salah satu elemen paling dasar yang membentuk alam semesta. Dikombinasikan dengan hukum bumi sebelumnya, Qin Chen segera memahami bahwa putaran penilaian ini kemungkinan besar merupakan penilaian terhadap hukum air, keempatnya adalah unsur utama alam semesta. Jadi, babak selanjutnya mungkin adalah hukum api dan hukum angin. Pikir Qin Chen terkejut. Jika seseorang dapat mengendalikan keempat hukum ini, berarti ia telah menguasai empat hukum unsur paling dasar laut kosmik. Aliran air yang tak ada habisnya menyapu tubuh Qin Chen, dan dengan gila-gilaan dipahami dan diserap oleh Qin Chen. Dan saat Qin Chen sedang menjalani tes reinkarnasi ketiganya, di dunia bawah, Wakil Komandan Luan Feng tiba-tiba merasakan aura transenden yang menakjubkan. Sebagai orang kuat pertama yang memasuki tahap terobosan, Wakil Komandan Luan Feng adalah orang pertama yang berhasil memasuki alam transenden. Nafas reinkarnasi turun dari langit. Selama dia selamat dari reinkarnasi ini,
Luan Feng akan berhasil memasuki alam transenden dan menjadi seorang transenden yang kuat yang selamat dari satu reinkarnasi. Kecepatan terobosan Luan Feng sangat cepat. Di sekitar mereka, Fang Muling dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna. Kecepatan terobosan mereka jelas lebih lambat dari Luan Feng. Bagaimanapun, mereka mencoba menerobos di belakang Luan Feng. Namun, begitu Luan Feng berhasil menerobos transenden, dia pasti akan menimbulkan masalah pada Qin Chen yang sedang membuat terobosan. "Nona muda," ucap Tiangu memandang Fang Muling. Dia melayang di langit, dengan aura reinkarnasi melonjak di sekujur tubuhnya. Dia juga salah satu master dengan kecepatan terobosan tercepat di antara kerumunan. "Jangan khawatir, cobalah yang terbaik untuk menerobos. Saya yakin Qin Chen akan punya rencana," ucap Fang Muling berkata dengan suara yang dalam. Dengan kelihayan Qin Chen, karena dia mengambil inisiatif untuk membiarkan Luan Feng dan yang lainnya menerobos, dia pasti sudah siap dan tidak akan mudah diganggu oleh Luan Feng dan yang lainnya. Aura reinkarnasi yang mengerikan muncul dari tubuh Luan Feng, dan kekuatan transenden melonjak secara langsung, dan dia telah berhasil memasuki transenden. Dan saat ini, di antara alis Qin Chen, muncul tanda air, dan dia berhasil melewati tes air putaran ketiga ini. Sebelum Qin Chen sempat bereaksi, api guntur yang mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Api guntur ini sepertinya mampu memusnahkan segala sesuatu di dunia. Kemanapun ia melewatinya, celah gelap terbakar di kehampaan, dan langsung mengenai Qin Chen. Di atas debu, semburan api yang mengerikan menyapu ke segala arah. Seperti yang diharapkan Qin Chen, putaran keempat ini adalah penilaian api. Dan nyala api ini melambangkan prinsip api, salah satu dari 4 prinsip paling dasar di alam semesta, dan mengandung kekuatan yang paling menghanguskan. Api tak berujung langsung menelan Qin Chen di mata semua orang yang ketakutan. Membunuh. Pada saat api dan bencana guntur melanda Qin Chen, Wakil Komandan Luan Feng tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dia naik ke langit, sumber transenden di tubuhnya terbakar seketika, dan dia meninju Qin Chen dengan berani. Aura transenden yang tak ada habisnya langsung menyelimuti Qin Chen, dan seiring dengan api dan guntur yang mengerikan, Qin Chen benar-benar tersapu. Antara langit dan bumi, Wakil Komandan Luan Feng meraung, dan pada saat kritis, dia langsung melancarkan serangan yang mengerikan terhadap Qin Chen. Serangan tak berujung langsung membuat Qin Chen kewalahan dan juga menyinari mata orang lain di sekitarnya. "Tidak baik," ucap Wakil Komandan Tiangu dan yang lainnya berseru. Tidak apa-apa jika hanya Wakil Komandan Luan Feng yang mengambil tindakan. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, tidak ada yang khawatir sama sekali. Tapi Wakil Komandan Luan Feng tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan. Wakil Komandan Luan Feng memanfaatkan momen ketika badai petir keempat melanda. Betapa berbahaya dan menakutkannya mengalami musibah, apalagi dalam bencana guntur yang begitu dahsyat, jika tidak hati-hati jiwa akan tercerai-berai dan raga akan musnah. Untuk sesaat, hati semua orang terkepal dan berkontraksi dengan hebat. Semua orang sangat ketakutan dan terkejut. "Nak, kamu membunuh Tuan Muda Si Fang. Hari ini, aku akan membalaskan dendam Tuan Muda Si Fang dan mengambil nyawamu. Satu-satunya alasan untuk disalahkan adalah karena kamu tidak membunuhku sebelumnya, tetapi kamu berani membiarkanku menerobos," ucap Luan Feng meraung, dan kekuatan melonjak di tubuhnya. Keganasan yang tegas melintas di matanya, dan kekuatan transenden yang tak terbatas seperti lautan luas, menghantam bencana guntur di depannya. Raungan yang tak terlukiskan bergema di seluruh dunia, dan tempat yang diselimuti api bencana yang tak ada habisnya langsung mengeluarkan ledakan dahsyat, seolah-olah dunia sedang runtuh, memusnahkan segalanya. Di bawah pengaruh kekuatan Luan Feng, langit dan bumi yang sudah berputar merobek pusaran air besar, bergulung seperti jurang yang dalam seolah mampu menelan segala sesuatu di dunia. Wajah Tiangu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat, dan hati mereka tenggelam dalam-dalam. Di bawah kekuatan yang begitu mengerikan, dia khawatir tidak ada yang bisa bertahan. Kekuatan yang mengerikan itu cukup untuk merobek bahkan orang kuat yang telah melampaui puncak menjadi bubuk dan berubah menjadi debu di alam semesta. Dan begitu Qin Chen jatuh, mustahil bagi kelompok mereka yang kehilangan tempat berlindung untuk selamat dari bencana guntur yang mengerikan ini. Mereka takut mereka semua akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan dahsyat dari bencana guntur reinkarnasi. Benarkah itu? Namun,
Saat semua orang ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, suara acuh tak acuh perlahan keluar dari deru ledakan dahsyat. Saat berikutnya, sosok seperti iblis perlahan keluar dari api besar, dan raungan langit serta api seperti matahari terbit bersinar di belakangnya, membuatnya tampak seperti dewa yang tiada taraf. Apa? Pemandangan seperti itu membuat semua orang ngeri, pupil mereka melebar, dan mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Pada saat ini, Qin Chen mengendalikan api tak berujung di tangannya. Api kesengsaraan yang bergulir jatuh ke seluruh tubuh Qin Chen, tetapi itu seperti seorang menteri yang menghadapi seorang kaisar. Alih-alih menyebabkan kerusakan padanya, itu malah mengelilingi dan menjaga Qin Chen dan itu terus mengalir ke tubuhnya. Di dalam tubuh Qin Chen, nafas api membubung ke langit. Ini tidak mungkin, ucap Wakil Komandan Luan Feng meraung ngeri, wajahnya berubah. Kekuatan bencana guntur yang begitu mengerikan, ditambah dengan serangan asalnya yang membara, gagal menyebabkan kerusakan apapun pada Qin Chen. Apakah orang ini iblis? Bunuh! Teriak Wakil Komandan Luan Feng meraung, dan datang untuk membunuh lagi. Pada saat ini, dia tidak hanya membakar sumber transendennya, tetapi juga membakar Shou Yuannya sendiri, menciptakan kekuatan yang beberapa kali lebih mengerikan daripada sebelumnya, dan langsung menyerang Qin Chen. Namun, Qin Chen hanya mengangkat tangannya dengan santai, dan aliran api bencana menyapu. Dia mendengar raungan keras, dan serangan yang dilancarkan oleh Wakil Komandan Luan Feng, yang menghabiskan seluruh kekuatannya, meledak dalam sekejap dan dimusnahkan. Yang mengejutkan semua orang, setelah Wakil Komandan Luan Feng melakukan gerakan ini, dia langsung naik ke langit dan terbang. Menuju langit yang jauh seperti kilat, melarikan diri seperti orang gila. Ingin pergi, ucap Qin Chen tersenyum. Dia baru saja mengangkat tangannya, dan ruang domain yang dibentuk oleh api bencana yang mengerikan di sekelilingnya langsung mengeras. Seluruh tubuh Luan Feng seperti spesimen serangga yang dipadatkan dalam damar, membeku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Di tengah api bencana yang tak ada habisnya, Qin Chen melangkah maju selangkah demi selangkah dan langsung mencubit tenggorokan Luan Feng dengan tangan kanannya. Tulang tenggorokannya tidak dapat menahan kekuatan Qin Chen, sehingga langsung hancur, dan api bencana mengerikan yang ada di sekitarnya hanya menodai tubuhnya sedikit, seperti salju, ia menghilang dalam sekejap. Kenapa? Api bencana yang mengerikan, kenapa kamu selamat? Ucap Wakil Komandan Luan Feng matanya penuh dengan kemarahan, keengganan, dan kebencian. Dia tidak mengerti mengapa api bencana yang dapat memusnahkannya, seorang pria kuat transenden, tidak dapat membahayakan Qin Chen. Mengapa? Ucap Qin Chen acuh tak acuh, lalu dia menatap api bencana yang tak ada habisnya di sekitarnya, mengulurkan lengannya, dan api yang tak berujung berputar di sekelilingnya. Kamu tidak tahu, api adalah kekuatan yang aku rasakan seumur hidup. Saat kata-kata Qin Chen jatuh, api bencana yang bergulir di sekelilingnya yang dapat dengan mudah memusnahkan dunia mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan dalam sekejap. Di antara alis Qin Chen, tanda api melayang keluar. Pada saat yang sama, dalam pikiran Qin Chen, nyala api teratai hijau kekacauan yang menemaninya tiba-tiba melonjak. Api teratai hijau kekacauan berubah menjadi sosok yang duduk bersila dalam keadaan linglung. Sebagai seorang alkemis, Qin Chen telah menyerap dan mengalami berapa banyak api. Bisa dikatakan tak terhitung jumlahnya. Apakah itu api Karma Void, api teratai emas pahala, api teratai hitam yang menghancurkan dunia, api teratai merah karma, api teratai putih yang memurnikan dunia, atau api teratai hijau kekacauan, tidak satupun dari mereka yang tidak dapat disentuh oleh Qin Chen saat itu. Namun pada akhirnya mereka sepenuhnya disempurnakan oleh Qin Chen. Dapat dikatakan bahwa reinkarnasi keempat dari nyala api ini tidak diragukan lagi adalah yang paling mudah untuk dilewati oleh Qin Chen. Luan Feng melewatkan kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam. Saat tanda api terbentuk di antara alis Qin Chen, bencana reinkarnasi kelima telah tiba. Badai tak berujung dan Sun Feng jatuh dan berubah menjadi bilah tajam, yang langsung menyelimuti Qin Chen dan Wakil Komandan Luan Feng di tangannya. Terjadi ledakan. Wakil Komandan Luan Feng berteriak, dia baru melangkah ke dalam transenden sesaat, dan sudah dimusnahkan dalam bencana angin yang tak ada habisnya, menjadi transenden baru yang lebih pendek kelangsungan hidupnya daripada Tuan Muda Sifang. Bencana angin yang bergulung menyelimuti Qin Chen dalam sekejap, dan bencana angin yang tak berujung menelannya sepenuhnya.
Serangkaian bilah angin yang mengerikan menebas tubuh Qin Chen, dan terdengar suara pertarungan emas dan pedang. Bumi, air, api, angin. Qin Chen bergumam, dan dia mengulurkan tangan kanannya, dan bencana angin segera menciptakan tanda putih di telapak tangannya, tetapi tanda putih itu dengan cepat menghilang dan diperbaiki. Bencana angin ini jauh lebih mengerikan daripada retakan spasial di alam rahasia Guixu. Salah satu darinya sudah cukup untuk melukai dan memusnahkan Master Transcendent tingkat pertama. Gumam Qin Chen merasakan kekuatan di dalamnya, seluruh tubuhnya bersinar, dan rune beredar di sekelilingnya. Bencana angin sebenarnya merupakan bencana yang paling mengerikan dari 4 bencana bumi, air, api dan angin. Bahkan di antara manusia, ada 3 bencana dan 9 musibah. Ketiga bencana tersebut antara lain bencana angin yang melambangkan penderitaan manusia. Yang disebut angin bukan hanya serangan fisik yang menakutkan, tetapi juga angin pembunuh yang beracun, angin yang pahit, angin yang tidak terbatas, angin yang menurun, angin tua yang sepi, dan lainnya. Saat angin bertiup, semua orang akan terjerumus ke dalam siklus bencana, dan mereka yang tidak bertekad akan musnah dalam sekejap. Tapi Qin Chen secara alami tidak takut. Seluruh tubuhnya bercahaya, dan dia kebal terhadap segala kejahatan. Bagi Qin Chen, bencana angin yang tak ada habisnya ini seperti pembaptisan, memoles tubuhnya dengan lebih transparan. Semua bencana adalah sebuah praktik. Hidup di dunia ini sangat singkat. Ada pepatah di dunia fana bahwa orang-orang di dunia ini dilahirkan untuk menderita. Siapapun yang hidup di dunia ini akan mengalami penderitaan yang tak terhitung jumlahnya, baik itu kaisar yang tinggi atau orang biasa yang berada di dalam debu. Mereka semua memiliki penderitaannya masing-masing. Masing-masing mempunyai kesulitan tersendiri. Penderitaan ini adalah latihan seseorang. Setiap orang dilahirkan sebagai sepotong batu giok yang kasar, hanya melalui pemolesan dan ukiran yang terus-menerus seseorang dapat menjadi batu giok yang nyata. Sekarang, Qin Chen menggunakan kekuatan bencana angin ini untuk meredam dirinya sendiri. Kekuatan kesengsaraan angin yang tak ada habisnya memoles tubuhnya menjadi lebih kuat dan mengerikan. Pada saat yang sama, Qin Chen menangkap asal-usul wakil komandan Luan Feng yang transenden di tangannya. Ini adalah sumber transenden yang terbentuk tepat setelah pihak lain menerobos, dan Qin Chen langsung menempatkannya dalam bencana angin. Dengan suara gemuruh, asal-usul transenden ini meledak dalam sekejap. Di bawah bencana angin, asal-usul transenden wakil komandan Luan Feng langsung berubah menjadi sumber kekuatan yang bergulir, dan kemudian terus-menerus dibaptis oleh bencana angin yang menagerikan, dan akhirnya energi murni diserap oleh Qin Chen. Dengan suara mendengung, tubuh Qin Chen melonjak dengan aura transenden yang mengerikan. Dalam sekejap, tanda angin muncul di antara alis Qin Chen. Bencana angin dapat diatasi secara langsung. Sebelum Qin Chen dapat bereaksi, saat berikutnya, bencana kelima telah melanda. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh Qin Chen. Bencana luar angkasa. Kekuatan reinkarnasi ini mengandung kekuatan ruang yang menghancurkan dunia, dan menghancurkan tubuh fisik Qin Chen dalam sekejap. Kesengsaraan guntur luar angkasa. Menatap ke langit, Qin Chen tersenyum. Qin Chen menggunakan kekuatan magis luar angkasanya dan tubuh fisiknya sembuh dengan cepat. Namun, saat berikutnya, dengan keras, tubuh fisiknya retak lagi di bawah bencana guntur yang mengerikan. Tapi Qin Chen bahkan tidak bersenandung, dan terus menggunakan sumber ruang dalam pikirannya untuk segera memperbaiki tubuh fisiknya. Tubuh Qin Chen terus-menerus runtuh di bawah bencana guntur ini, dan kemudian diperbaiki. Dikatakan bahwa 4 penjuru langit dan bumi adalah alam semesta, dan alam semesta di alam semesta mewakili konsep ruang. Kesengsaraan luar angkasa ini merupakan kesengsaraan ke-6 dalam reinkarnasi. Kekuatan ruang yang tak terbatas menyelimuti dunia, dan jejak apapun sudah cukup untuk memusnahkan kekosongan ini. Ketika Qin Chen sedang berjuang untuk melewati reinkarnasi ke-6, jeritan melengking tiba-tiba datang dari bawah. Di antara 3 transenden yang tersisa, seorang pria kuat sedang dalam proses menerobos transenden. Di antara mereka, tubuhnya mengembang dengan cepat, dengan keras, tubuh fisiknya tidak dapat menahan kekuatan tersebut, dan runtuh dalam sekejap dan berubah menjadi bubuk. Pemandangan ini membuat semua orang di sekitar mereka gemetar ketakutan. Terlalu sulit untuk menembus alam transenden. Meskipun ada kasus Tuan Muda Xifang dan Wakil Komandan Luan Feng yang berhasil,
tidak semua orang dapat menerobos alam transenden. Di saat yang sama tubuh pria itu meledak, dua pria kuat lainnya di bawah komando Tuan Muda Xifang juga berteriak. Kekuatan reinkarnasi yang bergulir mengalir ke dalam tubuh mereka, tetapi mereka tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Di depan semua orang, mereka semua meledak lagi, tidak meninggalkan tulang yang tersisa. Ini, apakah sangat sulit untuk menembus alam transenden? Pada saat ini, Wakil Komandan Tian Gu dan yang lainnya semuanya ketakutan di dalam hati mereka, dan ketakutan melonjak. Di antara hampir 10 orang yang pernah mengikuti Tuan Muda Xifang sebelumnya, dari awal hingga akhir, hanya Wakil Komandan Luan Feng yang berhasil menembus transenden, dan kecuali Luan Feng dan Tuan Muda Xifang, anggota kelompok lainnya telah dimusnahkan. Pemandangan seperti itu, betapapun takutnya mereka, malah melahirkan jejak ketakutan, kemunduran, bahkan keputusasaan di hati mereka. Pada saat ini, raungan ngeri lainnya terdengar. Semua orang melihat sekeliling dengan tergesa-gesa dan melihat seorang pria yang setengah langkah melampaui puncak transenden tiba-tiba meraung. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan reinkarnasi, dan tubuhnya mulai runtuh, jelas tidak tahan dengan kekuatan ini, ia akan meledak. Ketika seorang pejuang yang ingin menerobos transenden, dia berjuang untuk mengubah hidupnya melawan langit. Begitu rasa takut muncul di hatinya dan dia mundur, bagaimana dia bisa terus bergerak maju? Tidak, Su Ling tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ekspresi semua orang sedikit berubah dan mereka tampak terkejut. Begitu Su Ling tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia pasti akan menemui nasib yang sama seperti bawahan Tuan Muda Xifang sebelumnya, dan itu akan menjadi akhir dari kematian. Bersamaan dengan auman pelan pria ini, terdengar juga auman ketakutan dari sisi lain, 2 kali sekaligus. Ketakutan sepertinya menyebar dalam sekejap. Di antara orang-orang yang mencoba menerobos, 3 orang dengan cepat tidak dapat bertahan, dan tubuh mereka mulai runtuh di bawah kekuatan reinkarnasi. Tubuh ketiga orang ini membengkak, hancur sedikit demi sedikit, dan hampir menghilang karena panik. Tiba-tiba, aura mengerikan turun dari langit dan menyelimuti mereka bertiga dalam sekejap. Itu adalah Qin Chen. Di tengah bencana guntur yang tak ada habisnya, Qin Chen justru menyempatkan diri untuk melihat langsung ke arah mereka bertiga. Di tangannya yang besar, kekuatan bergulir melonjak dan menyelimuti mereka bertiga dalam sekejap. Hanya mendengar suara mendengung, kekuatan reinkarnasi pada ketiga orang itu seperti air pasang surut, dengan cepat menghilang di bawah menelan Qin Chen, dan kemudian disedot ke dalam tubuhnya oleh Qin Chen. Aku belum mati. Gumam ketiga orang itu mendarat di udara dan memandangi tubuh mereka yang telah kembali normal dengan ngeri, dengan keterkejutan karena selamat dari bencana tersebut. Orang normal yang menerobos transenden pasti akan mati jika gagal, tapi mereka bertiga selamat tanpa ada kerusakan pada tubuh mereka. Semua ini seperti mimpi. Mereka bertiga mengangkat kepala bersama-sama, memandangi sosok menjulang tinggi di atas langit tak berujung, dan memberi hormat dengan hormat. Karena mereka semua tahu bahwa alasan mereka bertiga selamat adalah karena Qin Chen. Tuan Muda Qin, Anda dan saya belum pernah bertemu satu sama lain, tetapi hari ini, Anda bersedia mempertaruhkan nyawa Anda demi kami di tengah bencana reinkarnasi. Kebaikan besar ini, kami tidak akan pernah melupakannya. Jika Tuan Muda Qin memiliki perintah di masa depan, kami akan melakukannya meski harus mempertaruhkan nyawa. Ucap pemimpinnya, Su Ling, berkata dengan suara keras, membungkuk dalam-dalam, dan menatap Qin Chen. Dengan mata penuh rasa terima kasih dan kekaguman. Meskipun Qin Chen telah membuat janji kepada mereka sebelumnya, Qin Chen sekarang dalam proses menerobos transenden, dan mereka tahu secara mendalam risiko apa yang akan diambil Qin Chen dengan tindakan sebelumnya. Itu adalah sebuah kesalahan, tapi pasti akan berakhir dengan kehancuran dan abu. Tetapi mengetahui bahwa akan ada risiko seperti itu, Qin Chen tetap mengambil tindakan. Kepribadian macam apa ini? Dibandingkan dengan Tuan Muda Xifang, apa yang dilakukan Qin Chen ribuan atau 10.000 kali lebih baik.